Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let's come back with math time. Oke. Kali ini kita akan belajar masih di chapter 3 ya, tentang bilangan tentang kemarin itu common factors and common multiple ya. Lalu hari ini kita akan membahas mengenai bilangan prima dan faktor prima serta faktorisasi prima. Ini tentunya masih berkaitan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana kita sudah mempelajari tentang factors, multiples, and then common factors and common multiples ya. Nah, for now we are going to learn about prime numbers and prime factorization. Okay, bilangan prima dan faktorisasi prima. Nah, but before we study, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. In the names of Allah, the most gracious and the most merciful. Amin. Ya Allah, give me blessed knowledge and give me good understanding. Amin ya robbal alamin. Okay, class. For the first, we have 3 main points for today's lesson. There are prime numbers, prime factors, and prime factorization. Yeah. For the first, we will talk about prime numbers. Nah, apa itu bilangan prima? Ya, namanya sangat unik ya, dimana bilangan prima atau prime numbers. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor ya, hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Teman-teman ingat pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang mencari faktor dari suatu bilangan ya. Misalnya yaitu 10, di mana 10 itu dapat 1 dikali 10, 2 dikali 5, dan habis ya, 1 kali 10 dan 2 kali 5. Berarti di sana 10 itu memiliki 4 faktor, yaitu 1, 2, 5, dan 10. Nah, itu bukan merupakan bilangan prima, karena 10 itu memiliki 4 faktor ya. Jadi untuk bilangan prima itu hanya bilangan yang memiliki 2 faktor ya. Contohnya, di mana menentukan faktor ini merupakan kunci dari bilangan prima yang dipelajari kali ini ya. Jadi pembelajaran sebelumnya harus dipelajari lagi cara menentukan faktor itu seperti apa. Nah, tadi ingat bahwa bilangan prima hanya memiliki 2 faktor ya, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Oke. Mari kita coba latihan di tabel berikut ini. Let's find the prime numbers based on this table. Oke, di sini there are 10 numbers. Oke, 1, 2, 3, 4 till 10. So you can find the prime numbers from this number is tentukan bilangan-bilangan di sini yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Kita coba pelajari satu-satu ya. 1, apakah 1 itu memiliki 2 faktor? 1 itu hanya memiliki 1 faktor, yaitu perkalian berapa sih yang hasilnya 1? Ya tentunya yaitu 1 dikali 1 ya. Berarti hanya bilangan 1 saja ya, bukan 2 faktor ya, karena 1 dan 1 sama. Jadi bukan bilangan prima. Nah, selanjutnya yaitu 2. Coba 2. Perkalian berapa sih yang hasilnya 2? Yaitu 1 dikali 2. Ya, 1 dikali 2. Oleh sebab itu, maka 2 merupakan bilangan prima atau prime numbers. Ya, karena faktornya itu 1 dan 2 saja. Sekarang 3.
perkalian berapa sih yang menghasilkan 3? Perkalian berapa saja? Hanya 1, yaitu perkalian 1 dikali 3. Ya, jadi karena 1 dan 3 saja faktornya, maka 3 merupakan bagian dari prime numbers. Oke, sekarang coba selanjutnya yaitu 4. Ya, 4. Perkalian berapa saja yang menghasilkan bilangan 4? Ya, coba 4 itu 1 dikali 4 dan juga 2 dikali 2 ya. Jadi di sini bilangan faktornya itu tidak hanya 2 ya, tapi ada 3, yaitu 1, 4 dan 2 ya, karena yang ini sama ya, 2 sama. Jadi 1, 4 dan 2 berarti 4 bukan merupakan bilangan prima ya. Nah, kalian tentukan, coba dicek kembali mengenai faktor-faktor selanjutnya. Oke, bilangan prima selanjutnya. Nah, itu ya. Oke. Ada 5, apakah 5 bilangan prima? Coba 1, bilangan apa saja sih yang dikalikan 5? Hanya 1 dan 5 ya, 1 dikali 5 berarti itu merupakan bilangan prima. Oke. Nah, dari sini Mister temukan bahwa 2, 3, 5 dan 7 merupakan suatu bilangan prima. Adapun contoh lain dari bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, dan seterusnya, di mana bilangan tersebut hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Masih kurang paham? Coba kita cari tahu tentang yang 31 ini. Coba, berapa kali berapa yang hasilnya 31? Hanya Mister temukan bahwa yang hanya 1 dikali 31 saja ya. 1 dikali 31 saja. Karena coba 2 dikali berapa sih yang hasilnya 31? Nggak ada bilangan bulat. 3 kali berapa yang hasilnya 31? Nggak ada ya, jadi hanya 31 saja. Oke, seperti itu ya. Nah, ini tentunya bilangan prima itu tak terbatas, jadi kalian boleh cari bilangan-bilangan prima lainnya di mana bilangan prima hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Oke. Nah, lalu jika ada bilangan prima, apa nama bilangan lainnya yang bukan merupakan bilangan prima? Seperti 1, 4, 6, 8, 9, 10, dan lainnya. Nah, bilangan-bilangan yang memiliki faktor lebih dari 2 itu disebut dengan bilangan komposit. Ya, bilangan komposit. Oke, so cukup. For the next, the second topics, we will talk about prime factors. What is prime factors? Oke, faktor prima dari suatu bilangan adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Oke, sampai sini mari kita sederhanakan. Ya. Pada minggu sebelumnya, kalian sudah belajar menentukan factors. Ya, how to find factors from a numbers. Ya, jadi kalian menentukan faktor dari suatu bilangan. Nah, kali ini kalian lingkari dari faktor-faktor tersebut mana yang merupakan bilangan primanya. Nah, itu disebut dengan faktor prima. Oke, masih bingung? Coba kita perhatikan contoh berikut. Ya, ini merupakan contoh faktor yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu 16. Jadi kalian tentu sudah sangat familiar dengan faktor dari 16. Ya,
So, the factors of 16 is 1, 2, 4, 8, and 16 ya. Dimana 1 kali 16 16, 2 kali 8 16, dan 4 dikali 4 16. Jadi ada 5 faktor ya. Nah, sekarang karena kita sedang mempelajari tentang faktor prima atau prime factor, so please highlight the prime numbers from these factors. Oke. Jadi tandai ya. Tandai faktor-faktor tandai bilangan prima dari faktor-faktor berikut 1, 2, 4, 8, 16. Tadi kita sudah belajar bilangan prima ya. Jadi apa saja ya yang ditandai yaitu 1 dan 2, karena 4 bukan merupakan bilangan prima atau bilangan komposit, dan 8 merupakan bilangan komposit, dan 16 adalah bilangan komposit. So, the prime factors of 16 is 1 and 2. Oke. Nah, teman-teman, ini teman-teman akan melakukannya dengan mudah ketika teman-teman sudah tahu konsep dari bilangan prima yang pada poin pertama tadi sudah kita bahas. Oke. Dimana faktor prima atau prime factors ini juga memudahkan kita untuk mencari faktor suatu bilangan ya, yang akan dibahas dalam suatu faktorisasi prima atau prime factorization. So, the last part of this lesson, we talk about prime factorization. Ya. Faktorisasi prima suatu bilangan adalah cara menyatakan bilangan tersebut ya, menyatakan suatu bilangan tersebut ke dalam bentuk perkalian bilangan prima, bilangan prima. Ya. Adapun caranya ini sangat banyak sekali. For example, by division repeated, or you can make a trace factor ya, pohon faktor, atau juga tabel sisir. Ini biasanya istilah bahasa Indonesia itu biasanya tabel sisir ya. Nah, coba kita lihat, perhatikan contoh berikut ya. Coba perhatikan baik-baik. Di mana ini coba tentukan faktorisasi prima dari 60 ya, itu soalnya. Coba tentukan faktorisasi prima dari 60. Nah, oleh sebab itu kita dapat, kalau di sini Mister hanya sajikan 2 ya, Mister juga akan tambahkan video lainnya yang menyajikan cara lain untuk menentukan faktorisasi prima, okay, prime factorization. Nah, ini biasa dilakukan di cara Indonesia ya, yaitu adalah pohon faktor. Yang pertama yaitu 60. Konsepnya ya, pada intinya bahwa pohon faktor ini melibatkan pembagian secara berulang dengan bilangan prima. Ya, contohnya 60. 60 dibagi 2 yaitu 30 ya. Coba kalian bagi lagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 ya. 30 divided by 2 is 15 ya. So, 15 divided by 2 tidak bisa ya, tidak bisa. Oleh sebab itu cari bilangan prima lainnya yang lebih besar dari 2 yaitu 3. 15 divided by 3 is 5, and 5 divided by 5 is 1. Oke, karena dibagi 3 tidak bisa ya, sampai berujung pada 1. Oke, nah ini juga sama, 60 dibagi 2 30, atau 2 kali 30 60, 2 kali 15 30, 3 kali 5 15, 5 kali 1 5. Oke. Nah, dari sini kita tentukan
Mana saja bilangan primanya dalam faktorisasi prima berikut ini ya. Biasanya bilangan prima itu selalu ada di sebelah kiri ya, karena ininya belum selesai dibagi hingga habis sampai 1. Okay. So the prime factorization of 60 is, kalian coba lihat bilangan-bilangan prima yang dilingkari dari faktorisasi primanya, yaitu 2 ya, 2, 3, dan 5. Nah, itu karena faktorisasi jadi dikalikan ya, bukan koma ya, tapi 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, yang menjadi unik adalah coba kalian kalikan bilangan-bilangan ini ya, faktorisasi. Di mana 2 dikali 2 4, 4 dikali 3 itu 12 ya. 12 dikali 5 itu adalah 60 ya. Dan oleh sebab itu, jika semua bilangan ini dikali, maka terciptalah bilangan yang dicari faktorisasinya tersebut, yaitu 60 di sini dalam contohnya. Atau dalam sederhananya, ingat kita sudah belajar akar, kuadrat, dan juga pangkat ya. Maka di sini kita menerapkan konsep pangkat kuadrat atau pangkat lainnya ya, di mana 2 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena di sini 2-nya ada 2. Kalau misalkan 2-nya ada 3, Mister, maka 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Oke. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa membaca buku ISPS halaman 60. Oke. Dan sampai di sini video kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu, stay healthy and stay safe. For the last meeting, let's say Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Praise be to Allah, the Lord of the world. Ya Allah, please remind me of what I forgot and teach me what I don't know. Amin ya robbal alamin. Okay, class, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.